kamu atau aku ya itu pasti punya yang namanya alasan buat suka sama seseorang, mempertahankan seseorang, stay di sebelahnya seseorang ya. Bahkan ketika mereka atau orang-orang sekitarnya kita bilang bahwa it's not worth it gitu kan ya. Itu bukan sesuatu hal yang worth it buat kita pertahankan ya, tapi kita ya tetap bersikeras gitu. Nah ya, diri dengannya Oracle Card Indonesia kali ini barengan sama kalian semua ya. Buat teman-teman Capricorn ya dimanapun kalian berada ya, kita bakalan baca nih ya apa sih ya alasannya ya, dan siapa sih yang mengejar kamu itu kan, bersikeras gitu loh teman-teman ya. Kita bakalan lihat ceritanya kayak apa dan sebagainya ya Capricorn teman-teman. Nah buat kalian semua yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, kalian boleh klik di description, ada alamat email di sana teman-teman ya. Sama condition berlaku, konsultasinya berbayar ya teman-teman ya, dan juga ya ada link ya buat kalian semua untuk menuju ke 3 channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, which is yang ketiga adalah audio terapi ya teman-teman ya, Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Kalian boleh klik di sana, dengarkan berulang-ulang sesuai dengan kebutuhannya kalian yang mana ya, karena semuanya udah disiapin nih, kalian tinggal dengerin aja berulang-ulang dan lihat deskripsinya ya, didengarkan apa yang boleh apa yang tidak boleh ya, yang sebaiknya kayak gimana sebagainya, kayak ya macam-macam lah di sana, kalian boleh lihat ya. Oke teman-teman Capricorn ya, still di channel Oracle Card Indonesia channel. Remember, for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Right, teman-teman Capricorn, kita baca terlebih dahulu yuk ya. Ups ya. Kita bagi jadi 3 cerita ya teman-teman ya. Cerita 1, 2, dan 3 kalian boleh pilih kartu, boleh juga enggak, tapi yang jelas kalian wajib banget buat ngedengerin 3-tiganya ya. Karena ini general reading ya. General, jadi ini umum buat siapa aja boleh. Jadi pastikan kalian ngedengerinnya dengan perasaan happy, dengan senang, dengan bahagia, dengan vibes yang positif ya, supaya hasilnya pun juga jadi positif pastinya. Seperti itu, oke teman-teman. Cerita 1, 2, dan 3 ya. Kita lihat yang pertama, siapa sih dia, ciri-cirinya kayak apa, kita lihat ya, siapa dia, ciri-cirinya seperti apakah, sebab ku terlalu indah dari sekadar kata dunia. Oke, kita lihat ya teman-teman ya, kalau dilihat di sini Leo ya, Leo, Taurus, Gemini, Virgo. Leo, Taurus, Gemini, Virgo. Sionya sio monyet atau sio ular atau sio kuda atau sio ayam ya. Jadi antara itu orangnya kayak gimana, orangnya jaim banget, peduli image banget gitu kan ya. Kalau dibilang bijaksana orangnya, walaupun mungkin kalau misalkan kita lihat riak di dalam dirinya dia ya, artinya konflik dalam dirinya dia luar biasa banget. Ini orangnya cukup bosenan ya teman-teman ya, jadi sebentar A bisa sebentar B bisa sebentar C gitu kan. Artinya ada banyak sekali prioritas dalam hidupnya yang pada akhirnya mengakibatkan gak kelar gitu loh ya, semua dikerjain nih gitu kan ya. Wah ini habis ini habis ini habis ini, tapi habis itu ya udahlah ya. Seperti itu. Tanggung jawabnya lumayan ya, kalau dibilang tanggung jawab lumayan, cuman memang kadang-kadang tuh beberapa hal tuh kayak nggak dikelarin gitu loh teman-teman. Kadang orang yang di sekitarnya dia jadi ikutan gemes gitu kan ya, kayak gitu. Ciri-cirinya dia ya kayak gini, kreatif, idenya banyak ya, kreatif, idenya cukup banyak ya, lumayan lah gitu kan. Nah sekarang kita lihat ya, kelebihan kamu di matanya dia apa sih. Kamu tuh asik orangnya gitu kan ya, kamu tuh selalu happy ya, di depan tampak happy gitu ya, walaupun mungkin dia juga tahu bahwa kamu tuh memendam rahasia cukup banyak ya, bikin penasaran ya, misterius banget buat orang lain, buat dia pun juga kayak begitu. Tipikal orang yang kalau udah sayang sama orang sayang banget ya, dan merawat banget kalau udah bener-bener komitmen ya sama seseorang, seperti itu. Jadi inilah lebihnya kamu di matanya dia ya. Lebihnya kamu di matanya dia kayak gitu. Nah sekarang kita lihat yang kamu lakukan buat dia tuh apa sih ya. Apakah yang kamu kamu tuh jujur apa adanya sama dia ya. Jadi
pertama-tama memang kamu tuh kan misterius banget ya buat dia, karena dia nggak ngerti ya tentang kamu, rahasianya banyak. Tapi setelah deket dan sebagainya gitu kan ya, yang kamu lakukan itu kamu tuh percaya banget sama dia ya, percaya banget, kamu terbuka sama dia ya, ternyata gitu kan ya. Hai ya, ternyata ini ada pihak ketiga nih teman-teman. Pihak ketiga ini bisa jadi bukan hanya sekedar romantisme dan sebagainya hubungannya ya, tapi bisa jadi keluarga, bisa jadi lingkungan sekitar ya, ada aja lah ya orang lain dalam kehidupannya kalian atau hubungannya kalian. Nah, kita lihat perasaan kamu terhadap dia pada saat ini kayak gimana ya, perasaannya kamu. Nah, ini dia nih, mempertimbangkan untuk komitmen gitu kan ya, tapi ya kamu lebih jauh ke pekerjaan sih teman-teman ya. Kalau dibilang ada kebingungan, tapi kamu sedang mempertimbangkan itu banget gitu ya, mempertimbangkan. So what next ya, kita lihat what nextnya seperti apa. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, akhirnya dilepaskan juga gitu kan, karena pihak ketiga itu tadi ya teman-teman ya, kalau misalkan dilihat, jadi kamu mengikhlaskan untuk melepaskan gitu kan ya, harapannya kamu, mimpinya kamu bersama dengan dia, dan fokus ke pekerjaan, fokus ke hal-hal yang kamu pengen tuju dalam hidup atau cita-citanya kamu selama ini ya, membebaskan diri dari hal-hal tersebut sih ya. Jadi kalau misalkan dilihat di sini sudah terlihat dari kartu yang sebelumnya ya guys ya, tapi ya nggak apa-apa kan, diselesaikan kan. Right, supaya tidak hanya sepenggal informasinya ya. Oke, kita lihat ya untuk cerita kamu yang kedua seperti apa sih ya. Siapa dia? Ciri-cirinya kita lihat. Oke, Taurus, Libra, Capricorn, Leo ya. Taurus, Libra, Capricorn, Leo. Kalau dilihat sionya sio ular ya, bisa jadi sio anjing teman-teman, lalu sio kerbau atau sio monyet ya. Jadi antara itu dia tadi. Orangnya kayak gimana? Orangnya tuh gini, orangnya tuh bikin nyaman orang, bikin adem orang, karena selalu punya solusi gitu ya. Dia nggak peduli sama orang lain ya, dan kalaupun mau protes ya udah terserah lu gitu loh. Jadi tipikal orang yang cuek ya. Dia bakalan emosi atau nggak bisa menahan emosi kalau ada hubungannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan ya teman-teman. Kalau kamu nggak selesaiin tanggung jawab kamu gitu kan ya, kalau misalkan kamu nggak selesaiin pekerjaan kamu, dia bakalan murka ya, karena ini orangnya cukup tanggung jawab banget ya. Kalau misalkan dibilang logis, tipikal orang yang sangat logis, tipikal orang yang tanggung jawab, disiplin ya, kayak gitu. Dan banyak disukain orang sih ya, banyak orang yang datang minta sarannya dia, walaupun mungkin agak sedikit ini ya, sarannya dia mungkin akan agak sedikit nyeleneh gitu ya, atau unik ya, seperti itu. Yang suka banyak teman-teman, tapi yang nggak suka juga nggak kalah banyak gitu ya. Ya, seperti itu. Kita lihat ya kelebihannya kamu di matanya. It's okay, fine ya. Oke, kelebihannya kamu di matanya dia apa sih? Kamu tuh orang yang bisa banget mahamin orang lain ya teman-teman. Kalau misalkan dilihat situ bisa jadi pekerjaan oke, finansial oke gitu kan ya. Orang yang secara materi itu settle lah ya, kayak gitu. Adil ya, cukup adil ya. Ini aja sih ya kelebihannya kamu, masalah pekerjaan oke. Apalagi dengan kepribadiannya dia ya, dia pasti ngeliat hal-hal tersebut lah gitu kan ya, mateng, settle down, mantep gitu kan. Nah, apa sih yang sudah kamu lakukan buat dia? Kita lihat ya. Kamu tuh worried about him or her gitu ya, selalu khawatir. Dalam artian gini, kalau misalnya positif side-nya ya, peduli gitu. Berusaha banget ya namanya selalu mengerti ya. Walaupun mungkin kalau misalkan dilihat hidupnya dia tuh kayak bikin kamu tuh takut gitu. Takut nanti kalau misalkan dia diapa-apain atau kayak gimana gitu ya, kayak horor banget ya hidupnya dia. Nah, kamu tuh orangnya selalu berusaha ngerti posisinya dia tuh seperti apa dan kayak gimana, kayak gitu loh ya.
Nah, sekarang kita lihat ya, perasaan yang kamu terhadap dia itu seperti apa sih ya. Kalau misalkan dibilang keinginan untuk bersama ada ya teman-teman, tapi sekali lagi bahwa ini agak susah terjadi karena apa? Perbedaan kalian terlalu banyak ya, terlalu mencolok sehingga kalaupun bersama ini bakalan jadi wah ya, bakalan mengguncang gitu kan ya lingkungannya kalian gitu. Ya. Nah, ini jadi kebingungan gak sih, konflik sendiri kamunya. Kita lihat ya what next ya, apa yang terjadi. Potensi-potensi untuk bersama itu ada karena kalian merasa bahwa secara ikatan emosional ya, secara perasaan itu ada teman-teman ya, tapi belum sampai di ibaratnya hubungan yang jauh lebih lanjut gitu. Bersama iya ya, menghabiskan momen bersama ya, tapi ada cerita-cerita pada akhirnya memilih jalan masing-masing ya, apalagi kaitannya dengan pekerjaan ya teman-teman ya, pada akhirnya ya sendiri-sendiri walaupun mungkin ada perasaan di sini. Nextnya masih belum kelihatan ya karena sebenarnya ada ikatan ya, ikatan secara jiwa, ikatan secara emosi dan perasaan ya, seperti itu. Masih belum kelihatan nextnya, tapi yang jelas kalian akan banyak menghabiskan momen bersama sebelum salah satunya atau mungkin dua-duanya memilih jalan masing-masing, seperti itu ya. Oke, cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat cerita kamu yang ketiga seperti apa. Siapa sih dia, ciri-cirinya kayak apa, kita lihat ya. Siapa dia, ciri-cirinya. Cancer, Gemini, Pisces. Cancer, Gemini, Pisces ya. Sio kambing, sio kuda, atau sio kelinci ya. Jadi antara itu dia. Nah, orangnya kayak gimana gitu kan? Orangnya perasa ya, orangnya perasa, terus berani sih ya, tipikal orang yang berani. Di luar tampak humble padahal di dalam moody banget teman-teman ya. Ini orangnya baperan ya, kalau dibilang baperan, tapi asik gitu. Bisa diajak ngomong asik ya, mudah bergaul gitu kan, asik, tapi gampang baperan gitu. Jadi kalau kesenggol dikit moodnya ya pasti ya udahlah gitu ya. Orang yang kayak gitu teman-teman, perasa banget tapi berani sih orangnya. Sekarang kita lihat ya teman-teman ya, kelebihan kamu di matanya dia itu apa sih ya. Kelebihannya kamu di matanya dia adalah kamu tuh setia ya. Terus habis itu kamu juga rela berkorban buat orang yang kamu sayang ya, kamu perjuangkan. Dan apapun halangannya, kamu adalah orang yang selalu memperjuangkan itu gitu loh ya. Jadi ini jadi poin plusnya kamu ya, seperti ini kelebihannya kamu di matanya dia atau mereka ya. Nah, apa sih yang kamu lakukan untuknya itu kan, apa sih yang sudah kamu lakukan ya, apa kamu tuh tulus, kamu menunggu, kamu setia ya, apapun yang terjadi dan bagaimanapun ya, kamu tuh setia banget dan tulus banget kalau udah sayang sama orang ya, tulus sama dia ya, seperti itu. Perasaannya kamu kayak gimana sih teman-teman sama dia? Kita lihat ya. Banyak hal-hal terpendam yang kamu tuh gak bisa omongin ya sama dia. Artinya kamu juga siap banget yang namanya menerima situasi dan kondisi bahwa ada kemungkinan seperti apa dan kayak gimana ya. Tapi kamu bersyukur sih banyak ketemu ya, ibaratnya sama dia, dan kayak gimana, entah kenapa ini ada kartu penerimaan ya. Artinya menerima situasi dan kondisi. Ada apakah gitu kan, kita lihat apa yang akan terjadi ya. Wah, ada kepergian ya. Sepertinya ini ada LDR teman-teman ya, ke LDR-an ya bersama, tapi LDR ini ya pada akhirnya harus menyesuaikan diri ya, harus menunggu lagi yang entah nantinya hubungan ini akan menjadi seperti apa dan bagaimana, seperti itu. Jadi masih ketidakpastian ya. Oke, cerita kamu yang ke tiga ya teman-teman ya, dan semoga yang ngejar-ngejar kamu orang-orang baik ya teman-teman ya, jangan dikejar-kejar karena nggak baik ya. Wah, horor banget itu kan ya, seperti itu. Oke teman-teman,
Kita jumpa lagi yuk di next timeless reading, general reading ya, barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda. Dan buat kalian semua yang masih belum pada subscribe, hayo yuk segera subscribe channel Oracle Card Indonesia yang ketiga ya, Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Thank you yang udah pada subscribe, I love you ya. Right, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.